Selamat siang, salam sejahtera. Kita berjumpa hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh yang menyimak konten ini diberikan kesehatan, berkat, rezeki yang berlimpah. Teman-teman yang juga selalu hadir, ya, salam sehat, jangan lupa untuk tetap bahagia. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saya suka dengan tanaman. Di rumah saya ada banyak tanaman. Tanaman yang paling saya sukai yang pertama adalah kuping gajah, ya seperti yang ada di belakang saya, ya ini. Ini kuping gajah. Kalau salah mohon maaf ya, saya biasa menyebutnya ini kuping gajah. Lalu ada anthurium, itu tanaman yang kedua yang saya suka. Lalu yang ketiga jenis-jenis keladi. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dengan satu pohon, yaitu pohon kuping gajah. Suatu hari saya datang ke salah satu rumah anggota gereja. Lalu ketika saya berada di rumah tersebut, saya melihat ada beberapa tanaman ya, yang cukup menarik, yang menggoda mata saya. Lalu si tante ini, ketika saya pamit pulang, si tante ini menawarkan, Pak Gembala, mau tanaman nggak? Wah, saya bilang mau. Tanaman apa maunya? Apa aja saya suka. Lalu dia bilang, saya mau kasih tanaman kuping gajah. Waduh, saya senang sekali, kan memang saya suka dengan tanaman kuping gajah karena sejak kecil tanaman yang saya ingat dan yang saya kenal pertama kali sejak kecil adalah kuping gajah, karena mama saya itu ya senang ya merawat kuping gajah. Bahkan waktu itu saya ingat kuping gajah yang mama saya rawat itu daunnya lebar-lebar. Memang mungkin jenisnya jenis lebar ya, karena ada jenis-jenis yang kecil seperti ini, jenisnya kecil. Lalu saya bawa pulang ke rumah. Pulang ke rumah waktu sudah sore hari. Tetangga saya yang di depan, ketika saya melihat tanaman itu, dia berkata, Pak Eri, Pak, tanaman kuping gajahnya untuk saya saja ya. Saya bilang, aduh mohon maaf, ini pemberian orang. Nanti kalau orangnya datang ke rumah, dia tanya kuping gajahnya, tanaman yang dia beri tidak ada, kan saya nggak enak. Kali aja mau dikasih gitu, kalau dikasih dioper saya juga mau Pak, kayak gitu kan. Lalu tiba-tiba pada sore hari itu, ya menjelang malam, mungkin sekitar pukul 6:30 malam, anak saya gelisah. Gelisah, nangis sampai kira-kira sekitar pukul 8 ya waktu itu. Dia gelisah, nangis, nggak bisa tidur, ya badannya panas. Waduh, saya panik dengan itu. Saya sempat berpikir, kenapa ya ini? Kok panasnya juga aneh gitu. Dibilang sakit tapi kelihatan tidak sakit, tapi dia gelisah, dia demam. Lalu saya telepon mama saya ya. Mama saya itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang punya karunia untuk hikmat dari Tuhan, karunia penglihatan, karunia kesembuhan. Saya minta doa, saya telepon. Waktu saya telepon, saya ceritakan ke mama saya bahwa cucunya, anak saya ini dalam keadaan sakit, demam tiba-tiba dan tidak tenang, menangis terus. Lalu tiba-tiba mama saya berkata, tadi sore kamu bawa tanaman apa? Hah? Tadi sore kamu ke rumah bawa tanaman apa? Waduh, saya terkejut. Karena mama saya tidak tahu saya bawa tanaman dan saya tidak bercerita. Langsung saya bilang, Mama, tadi saya dikasih oleh tante ya, seorang ibu, tanaman kuping gajah. Mama saya bilang,
di dalam tanaman itu ada ya, ada penunggunya, makhluk halusnya. Wah, saya kaget. Yang begini-gini nggak usah pesulap merah ya dipanggil, ya nggak perlu ini ya, pesulap merah nggak perlu ikut-ikutan nih ya. Dia katakan ya tanaman itu ada roh yang menunggunya, seorang wanita. Waduh. Ya, sekarang mama doa dari sini, nanti kamu juga doakan dan kamu tumpang tangan untuk tanaman tersebut. Lalu saya berdoa, mama saya berdoa. Waktu didoakan, dalam kasat mata saya ya, di alam roh ya, atau rohani saya ya, saya melihat ada makhluk seorang wanita keluar dari tanaman kuping gajah. Saya tidak selalu ya, saya jarang, kadang-kadang aja bisa melihat di alam roh, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Waduh, saya lihat benar. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba anak saya demamnya turun ya, lalu nggak nangis, nggak rewel, dan tidur pulas sampai pagi. Nah, waktu pagi saya ambil tanaman itu, saya mau kasih tanaman itu ke tetangga saya yang di depan rumah, yang waktu kemarin waktu saya bawa, dia minta itu tanaman. Saya kasih, saya biasa panggil itu ada tetangga saya, tante ini tanamannya kemarin tante minta. Loh, katanya nggak boleh. Ya nggak apa-apa tante, untuk tante aja. Saya nggak cerita kalau tanaman itu ya sempat bermasalah dan ada penunggunya. Hari berganti, kemudian besok pagi ya, pagi sekitar pukul 6 kurang itu, tetangga yang depan rumah saya yang bawa tanaman tersebut, yang menerima tanaman dari saya, membawa tanaman tersebut itu kembali ke saya. Dia kata, "Pak, saya kembalikan tanamannya, Pak." Loh, kenapa? Ini tanamannya ada penunggunya. Loh, si tetangga depan saya juga ya, entah melihat, entah merasakan, entah bagaimana, dia bisa mengambil kesimpulan ini tanaman ada penunggunya, Pak. Kuping gajah. Waduh. Oh iya, saya juga sebenarnya itu kemarin ada kejadian, saya ceritakan. Oh iya, Pak, tadi malam saya gelisah, terus saya dikasih tahu, diingatkan bahwa tanaman itu ada penunggu, jadi saya kembaliin. Nah, kembali lagi ke rumah saya. Nah, apa yang terjadi ya, pagi-pagi malam berlangsung ada kejadian, tiba-tiba di komplek di mana saya bertempat tinggal mengalami kebanjiran ya, banjirnya sampai sedada saya sini, di luar sedada, di dalam rumah sepinggang. Apa yang terjadi? Tanaman itu hilang, hanyut ya, beberapa tanaman saya, ada ikan hias saya hilang. Jadi sampai sehari ini saya nggak tahu itu tanaman ada di mana. Nah, itu kisah yang saya bisa sampaikan. Sejak itu, setiap saya dapat tanaman, entah saya beli, entah saya dikirimi tanaman, entah saya dikasih tanaman, selalu setiap tiba di rumah saya selalu doakan dahulu, karena ternyata tanaman juga bisa menjadi media makhluk halus untuk ya tinggal. Percaya atau tidak percaya, itulah pengalaman saya. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya pada hari ini. Kiranya pengalaman saya ini menjadi ya pelajaran bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat.